Selamat pagi saudara-saudara. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat Paskah 2022. Tidak terlambat. Dan ini adalah bacaan kita masih seputar tentang Paskah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca renungan kita di hari Selasa 19 April 2022. Bacaan kita diambil dari Lukas 24 ayat yang kelima, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara-saudaraku sekalian, apa yang membuat seseorang heran dan bingung? Salah satu jawaban yang biasa kita temukan adalah karena ketidaktahuan dan lupa, sehingga mereka heran dan bingung. Saudara-saudaraku, ketidaktahuan memang membuat orang bingung dan heran, seolah apa yang terjadi di luar pengetahuannya. Ketidaktahuan seseorang dalam perjalanan membuat ia tersesat. Ketidaktahuan bisa membuat tertinggal dan tercecer. Apalagi di zaman sekarang ini, bisa dibilang ada istilah kudet atau kurang update. Ini menjadi bahaya besar dan bahkan bisa menjadi kumik atau kurang piknik. Saudara-saudaraku, jangan malu kalau kita tidak tahu. Tetapi tanyakanlah supaya kita banyak tahu. Mengapa seseorang kurang mengetahui? Tentu ada beberapa faktor. Yang pertama, saudara-saudara, mungkin lupa. Sudah pernah diberitahu, tapi lupa. Akhirnya tidak tahu. Kedua, kurang belajar dan tidak mau mencari informasi. Ketiga, ada banyak peristiwa di luar jangkauan kita dan alam berpikir kita. Ketidaktahuan bukankah suatu hal yang harus ditutupi, tetapi harus dikembangkan agar lebih up to date. Saudara-saudaraku, dalam Lukas 24 ayat 5 diceritakan di sini, kalau kita mau baca ayat 1 sampai 12, tentang peristiwa subuh di mana kubur telah kosong dan tidak ada lagi di sana. Para perempuan datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah yang dipersiapkan mereka untuk mayat Yesus. Namun mereka tidak menemui mayat Yesus dan kubur sudah kosong. Pertama, saudara-saudara, ketidaktahuan dari lupa membuat murid heran dan takut. Dan dalam peristiwa subuh, ketidaktahuan murid itu disoroti dalam Injil Lukas 24. Perempuan yang hadir heran dan ketakutan karena kubur telah kosong. Mengapa kosong? Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit. Lebih rinci lagi, kita bisa melihat di cerita di Injil juga disebutkan, ketidaktahuan itu membuat mereka kepanikan. Perempuan yang melihat kubur Yesus kosong panik dan berlari-lari memberitahu kepada Petrus. Selain panik, ada pula tuduhan bahwa ada orang yang mengambil mayat Yesus. Kita lihat di Yohanes 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini menjadi pembelajaran amat berharga, saudara-saudara. Ketika mereka menemukan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus telah terbuka dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, mereka menemukan kubur telah kosong.
mengapa kubur telah kosong? Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit sebagaimana telah diberitahukan kepada para murid. Ketidaktahuan mereka bukanlah karena mereka kurang informasi, tetapi mereka lupa pesan Tuhan Yesus semasa hidupnya, yang menyebutkan anak manusia akan diserahkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, keherangan dan ketakutan pada perempuan yang datang ke kubur Yesus di subuh hari terletak pada ketidaktahuan. Tepatnya, mereka lupa akan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Sekiranya jika mereka percaya kepada pemberitahuan Yesus akan kematian dan kebangkitannya, mereka bukan takut dan heran, justru mereka menyambut Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dua orang malaikat menjumpai mereka dan berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini hendak menyadarkan bahwa ketidaktahuan para murid Kristus, bahwa Kristus itu hidup, dan Dia adalah air hidup dan roti hidup. Yesus itu hidup. Dengan demikian jangan dicari di antara kematian. Saudara-saudara, pertanyaan ini sangat mengejutkan bagi mereka, karena mereka datang hendak melihat mayat Yesus yang sudah mati. Namun, mereka menyaksikan sendiri bahwa kubur telah kosong, dan malaikat itu memberitahukan bahwa Dia sudah bangkit seperti yang telah diberitahukan kepada para murid. Yesus sudah bangkit dan telah mendahului kamu ke Galilea. Jika kita memasuki perasaan para perempuan yang datang ke kubur dan rasa tidak percaya, sungguh di luar dugaan. Dan ini suatu ketidakmungkinan. Namun mereka telah menjadi saksi mata atas ketidakmungkinan itu. Adalah sesuatu yang mungkin. Nothing impossible. Keniscayaan itu justru nyata, saudara-saudara. Rempah yang dibawa mereka untuk mayat tidak ada gunanya. Karena kubur telah kosong dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur. Dia bangkit seperti yang dikatakan kepada mereka. Maria, Yohana, dan Maria ibu Yesus disuruh untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus, murid-murid lain, bahwa Yesus telah bangkit dan telah mendahului para murid ke Yerusalem. Dan setelah perempuan itu menceritakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid, maka teringatlah akan semua perkataan Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan Petrus akan berita ini, dia cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan memang kubur itu telah kosong. Dia hanya menemukan kain kafan saja. Yesus telah bangkit dan kubur telah kosong. Petrus mulai bertanya-tanya dalam hatinya dan mereview kembali akan perkataan Yesus mengenai kebangkitan. Syukurlah akhirnya mereka tahu setelah mereka memberitahukan kepada mereka tentang kebangkitan Yesus. Ketiga, mengingat pesan Yesus. Kalau kita lanjutkan lagi dalam Lukas 24 ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, kubur telah kosong, telah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus bukanlah berita bohong atau hoax atau omong kosong. Yesus betul-betul bangkit. Duka, tangis, dan ketakutan mereka ketika Yesus di Taman Getsemani ditangkap, diadili, dan hingga peristiwa Golgota menjadi total berubah sebagai sesuatu yang baru. Apakah ini betul terjadi? 1000 pertanyaan masih membekas di benak dan pikiran mereka. Perlahan mereka mengingat kembali akan apa yang dituturkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari itu memang wajar. Jika ada peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh publik yang terkenal misalnya, semua orang akan mengungkapkan apa yang dialami
dan perjumpaannya dengan tokoh tersebut. Semua cerita dan kenangan bersamanya diceritakan masing-masing orang. Demikianlah juga dengan berita kebangkitan Yesus. Setelah diberitahukan kepada para perempuan, lalu dilanjutkan kepada para murid, mereka mengingat kembali memori bersama Yesus. Apa yang dikatakan dari apa yang dilakukan Yesus pada saat Yesus hidup. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus telah mengubah suasana. Mereka memasuki suasana baru, kesadaran baru mengenai penderitaan dan kebangkitan sungguh-sungguh nyata. Perkataan Yesus bukanlah omongan belaka, namun sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang nyata di hadapan mereka. Kebangkitan berarti mengulang kembali akan pengenalan mereka tentang Yesus. Yesus yang bangkit, membangkitkan memori mereka para murid dan menceritakan kembali tentang Yesus Kristus. Saksi mata akan apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus mulai berubah. Dan mereka mulai kembali dikumpulkan dan diceritakan kepada semua orang tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, yang keempat, jangan bingung dan termangu, beritakanlah kebangkitan Yesus. Bahwa kebangkitan Yesus adalah semangat baru bagi para murid, meninggalkan keraguan dan segala kesedihan. Mereka berlari memberitahukan Kristus yang bangkit kepada semua orang yang dijumpainya. Bukan saja kepada kaumnya, tetapi kepada seluruh dunia. Disebutkan dalam ayat 12 dari Lukas 24. Dikatakan setelah mendengar semua itu, Petrus termangu dan masih bertanya-tanya dalam hati. Petrus merenungkan semua apa yang terjadi. Dan disinilah terjadi perubahan besar dari Petrus. Petrus yang dulunya meledak-ledak, namun rapuh setelah kebangkitan, Petrus justru berapi-api, mengabarkan, memberitakan Injil tentang Yesus. Itulah berita Paskah buat kita di renungan kita hari Selasa. Kembali lagi, selamat Paskah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan di masa-masa perayaan Paskah ini. Biar semangat kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kebangkitan buat kami untuk menjalani penjarahan hidup kami hari. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas kami sekeluarga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami itu. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.